buat pemerintah nih, dukung lah anak-anak muda kita ya, kalau para seniman kita untuk memajukan seni dan budayanya kita. Hai, terima kasih sudah ngeklik video ini. Dukung channel ini dengan cara subscribe dan share, karena ada motivasi dan edukasi di dalamnya. Tonton sampai habis agar Anda bisa memahami isinya. Oke, selamat menonton. Bima Ramadan, apa kabar? Suliansyah, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi for your info, Bima Ramadan ini adalah seniman asal Hulu Sungai Selatan. Ya kira-kira kayak itu. Masih kuliah, Bim? Alhamdulillah, hanya Raja Tontong. Alhamdulillah. Kuliah di mana semalam? Kuliah di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, di Pala Ampat Setengah. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kira jurusan seni. Soalnya aku rancak berarti kamu tuh main alat musik. Ya kayak itu menghibur diri, jadi orang tuh saurangan nih. Tapi profesinya saat ini apa? Profesi saat ini karena kita tuntung kuliah, ya kalau bentuk profesi gak ada lagi. Kalau bentuk profesi gak ada. Tapi istilahnya ya adalah seniman gitu kira-kira lah. Namun orang menyambat tuh mudah-mudahannya gitu nah. Tapi mun kadeti ada apa-apa juga bang. Yang penting penggiat seni lah, itu lang cocok. Iya. Rancak dipanggil orang lah pas job ada. Amun job lawas ada aja tuh. Tiap dulu ada yang tiap minggu aja, tiap sebulanan tuh ada yang full tiap minggu gitu. Pas pandemi tadi bang? Pas pandemi dasar karing lalu. Tapi masih ada latihan. Ada latihan. Latihan tuh tiap hari. Karena kan mengisi waktu yang membosankan kan setiap hari. Mau kada mau kita apa yang ada di samping atau di pinggir-pinggir di ujung-ujung rumah, alat musik atau apalah yang digawe, kebanyakan alat musik bang yang diudak. Ya. Alat musik tradisional. Wah ini lo orang tuh banyak yang ke arah modern lah, apalagi cewek-cewek tuh ketujuhnya yang anak band, musik akustikan. Kenapa Ikam jadi memilih musik tradisional? Padahal namanya anak band banyak binian yang hendak kan. Karena tujuan utama berkesenian itu bukan untuk menarik simpatik para wanita gitu. Ya kala. Tujuan untuk berkesenian itu yang pertama itu kepuasan batin, kepuasan diri pribadi gitu. Ketika kita berkesenian, kita akan merasa lebih nyaman, lebih indah gitu, pokoknya lebih rasa nih beda gitu nah dengan hal-hal yang kadada apa-apanya. Nah, bukan berarti hal-hal yang modern itu tidak mengasihkan gitu ya lah. Cuman yang tradisi ini karena memang apapun itu kita pasti dilahirkan dengan cara yang istilahnya yang tradisional juga. Contoh orang beranak masih aja juga ditunjul parutnya gitu nah. Menurut ini ada aja bang yang pakai sesar seraba, cuman ada tapi banyak itu nah. Cuman hal-hal yang berbau tradisi itu ada rasa yang kadang kau digambarkan, cuman nyaman untuk dinikmati gitu. Kalaunya zaman ini musik tradisional masih lah rancak diundang orang atau masih lah rancak diadakan orang di kampung-kampung atau di kota lah. Kalau musik tradisi ini yang sekarang ini kan karena memang apa yuk pengaruh
era modernnya. Kalau pengaruh era modern itu banyak musik-musik barat, mungkin budaya-budaya barat yang datang ke daerah kita, ke Indonesia atau bahkan ke Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan gitu. Cuman kalau kita lihat sekarang memang ada penurunan drastis lah pecinta seni tradisi. Karena memang itu tadi, karena banyak budaya-budaya luar yang masuk ke daerah kita gitu. Lagi kalau tarian-tarian, wah ini banyaknya. Ya, banyak TikTok, dance dan lain sebagainya lah gitu. Karena TikTok nih medianya ada bang, aplikasinya kan. Bujur. Siapa aja, kawa sama install tuh. Kawa. Kakanakan nang harap pada yang tuh haba joget-joget. Asli. Han. Cuma TikTok nih bener pindah bunga ada juga. Itu tipang. Cakap 4 menari tuh nah. Bujur. Cuma ada juga TikTok yang bagus. Ada juga. TikTok nih ya menghasilkan duit juga bang. Jadi banyak TikToker yang terkenal yang sugih tuh. Bujur. Apalagi ini jangankan nang tuha-tuha, kakak-kakak nang SD aja sudah bertiktokan. Itu bang yang anehnya dunia sekarang gitu nah. Iya. Jadi seni musik di era globalisasi ini, apa sulitnya seni musik di era globalisasi inilah? Kalau seni musik di era globalisasi ini yang kita lihat kan memang gadget sudah masing-masing. Bahkan yang sekarang dunia pendidikan pun harus didampingi dengan gadget. Ya kalau karena pandemi ini mungkin sudah lawas juga, ada teknologi katanya semakin berkembang. Kita tidak lagi memakai papan tulis, kita menggunakan LCD. Kita tidak lagi bertatap muka, kita menggunakan media online. Nah, hal-hal yang kayak itu sebenarnya kayak memojokkan hal-hal yang sebenarnya orang dulu tuh kita lihat orang dulu sesederhana itu untuk mencintai seni budayanya dengan cara yang dengan nuansa tradisional itu. Orang baru itu luar biasa gitu nah. Luar biasa cintanya dengan budayanya. Tapi sekarang karena ada ya tadi TikTok, bahkan aplikasi-aplikasi yang kita lihat seakan-akan kayak orang tuh lebih mencintai itu gitu nah daripada budayanya seorang. Hingga akhirnya seni musik di era globalisasi ini kayak seakan-akan ya terkesampingkan gitu nah, apalagi yang berbau tradisi ini. Iya. Adakah trik Ikam? Ini kan seniman nih di Hulu Sungai. Iya. Kayak apa trik Ikam mengembangkan seni tradisional di daerah Ikam? Kayak apa trik-triknya supaya banyak diminati orang? Kalau trik lah, berbicara masalah trik, kalau untuk mencintai seni budaya dulu yang pertama kita memang harus tetap mengangkat, nah kayak sampean nih kan beberapa kali juga mengangkat masalah seni budaya kayak itu nah. Itu membuat orang tuh ketika melihat oh ternyata ini ada di daerah kita gitu. Itu salah satu hal. Yang pertama kita harus mengenalkan dulu kepada orang-orang bahwa ini memang adalah ciri khas kita gitu. Ini adalah kebudayaan kita yang kita miliki gitu. Itu yang pertama, kita kenalkan dulu kepada kawan-kawan, kepada orang-orang terdekat kita, kepada adik kita, kepada orang-orang yang berada di lingkungan kita lah. Pertama kita kenalkan, sering-sering dia ditampilkan hal-hal yang kayak itu, sering-sering kalau kita punya sosmed kan kita masukkan ke sosial media apa aktivitas kita dengan budaya kita gitu. Hingga akhirnya orang terberasa oh asik nih gitu. Nah, ketika inya kenal maka tak kenal maka tak sayang ya kalau untuk mencapai sayang itu harus kenal dulu ya kalau ya kayak itu lah. Jangan kadang kenal langsung menyayangi. Nah itu lu buta. Nah jadi kau naik dilihat-lihat dulu tentang seni tradisional. Kalau kita kita amati sebujurnya seni tradisional tuh asik ya kalau asik. Kami lawan asiknya tuh natural. Biar. Kadang kayak DJ joget-joget. Kalau seni tradisional itu rame, santai, nikmati, lawan menghibur. Dramanya ada, apalagi teater ya kalau musik panting. Bekam seni tradisional apa aja pindah saraba bisa nih. Mana ada juga. Bemanda bisa. Bepanting bisa. Menari bisa juga. Jadi, untuk menari itu sebenarnya hal yang sedikit kayak apa ya, untuk ditampilkan ke publik itu kurang siap Bang sebenarnya. Cuman karena memang kita punya apa ya nih semangat untuk belajar gitu nah, kita coba untuk menari gitu nah. Cuman kalau seni tradisi seni budaya kita yang alhamdulillah pernah belajar gitu nah. Cuman belum menguasai benar, cuma pernah belajar. Ya ada beberapa lah kayak musik panting ini, kayak bemanda misalnya, madihin, basyair Banjar.
itu pernah belajar berhadapan non guru gitu. Nah kalau yang kalau menari tadi ya karena cangkal aja bang sebenarnya. Tapi akhirnya sukses alhamdulillah. Yang penting terpenuhi syaratnya gitu. Tapi rancak juga latihannya rancak benar 15 hari itu kada di istirahatnya. Wow. Dari siang atau sore sambung ke malam gitu. 15 hari. Tapi alhamdulillah bertahan sehat lah. Alhamdulillah lupa batis ada beberapa orang. Itu siapa Azhar atau? Azhar. Iya, Ajay berikan juga ada juga. Ujar kawan, kamu ada menciptakan lagu Ujur kah? Ada. Nah, berapa lagu sudah? Kalau sementara ada 3 lagu. Di mana kawan nonton lagunya, mendengarkan lagunya, nonton videonya di mana kawan? Sebujurnya lagu ini kalau lagu yang berbau-bau perasaan itu ada 2 lagu itu. Perasaan apa? Perasaan sedih keduanya bang sebenarnya melo lah bahasa Wahine ya kalau ada di HP. Ada di publish, ada di Instagram ada. Oh di YouTube? Di YouTube ada 1. Cari nama channelnya, Orang Gambah channel. Orang Gambah. Iya itu. Tadi lagunya ada berapa lagu yang sudah? 2 lagu yang melo, yang Rejenaka itu ada 1, Laduman Paring judulnya. Ya, itu bakal diupload kah? Rencana untuk 2 lagu sisanya kayak Bulan Sahiris sama Laduman Paring tuh pacangan diupload. Cuman menunggu waktu yang pas lah gitu nah. Mantap. Penyanyinya Ekam seorang kah atau orang lain? Kalau bernyanyi sebenarnya kurang pede, kurang percaya diri karena ya sadar diri aja gitu. Jadi kawan kah penyanyi atau kawan penyanyi? Ya, istilahnya kita merangkai irama. Habis itu liriknya kita rangkaikan, kawan menyanyikan gitu. Siapa penyanyinya? Kalau lagu Pampan itu orang Banjar namanya Ihsan Hanapi. Kalau Laduman Paring itu orang Jaletang, orang kita di Wahyuni. Genal lah ladumannya lah. Genal ladumannya, orang penyanyinya genal juga. Kalau lagu Bulan Sahiris itu orang Seberang, orang Madura. Jadi bakal diupload juga di jangan diupload juga. Ditunggu. Jadi kawan kunjungi channel Orang Gambah. Iya, terima kasih. Kita dukung seniman asal benua. Jangan nang TikTok aja yang didukung. Ini Bim. Seni tradisional, seni budaya itu kan sebagai identitas negara. Bujur. Orang tahunya Indonesia, misalnya dari seni apa? Riok Ponorogo tahunya di Indonesia. Kuda Lumping, Kuda Gipang. Indonesia. Nah, seni dan budaya itu adalah identitas negara. Kayak apa andil pemerintah masalah ini? Ya, yang pertama kan kalau kita lihat bujur sampean tadi untuk mengenalkan ciri, untuk mengenalkan kita gitu nah. Kita lihat ciri. Bahkan orang kembar pun pasti ada cirinya ya kalau pasti beda. Apapun itu tahi lalatnya kah belain keandakannya ya kalau siapa yang tahi lalat nih? Tahi lalat di pipi. Misalnya. Lanjut. Habis itu kan memang bujur. Nah, untuk melihat saat ini kalau di Kabupaten Hulu Sungai Selatan kan ada alhamdulillah ada sekitar seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu ya kalau ada pementasan Mamanda. Itu sesuai juga dengan visi daripada Bupati kita Pak Pikri. Bahwa Kandangan menjadi kota seni gitu. Tapi kalau menurut ulun alhamdulillah ada, cuman sebenarnya agak terlambat gitu. Karena kan ini periode kedua gitu nah. Kenapa kada dahulu gitu. Cuman kada apa-apa. Alhamdulillah ada pulang gitu. Daripada ya ada beberapa lah kabupaten yang mungkin kurang diperhatikan lah masalah kesenian daerahnya itu nah. Padahal kita kalau di Indonesia ini khususnya di Kalimantan Selatan yang kau kita jual untuk menjadikan yang kau kita jual gitu keluar itu cuma seni dan budayanya. Apa yang kita punya misalnya sasirangan itu ciri khas kita. Kayak tadi apa musik panting itu khas kita. Itu kau yang dikenalkan. Kalau kita hanya berjualan batu bara misalnya kan. Itu kan ada ciri khas masing-masing punya gitu nah. Cuman yang orang tahu batu bara kita banyak diangkut nah itu aja. Soalnya kalau elektronik orang luar lebih hebat. Bujur. Kita seni budaya bang yang kau diangkat. Harapan nih kan Bim di Kalimantan Selatan nih seni budayanya anak yang apa atau nang kayak di luar kan misalnya kan di luar ada
tempatnya tuh, wadahnya. Di Kalimantan ini di mana yang ada wadahnya? Sebenarnya kamu di Kalimantan Selatan ini yang banyak terkumpul tuh ya di Taman Budaya. Taman Budaya di Kayu Tangi tuh. Cuman ya karena itu angin-anginan juga gitu, nah jarang juga terkumpul. Karena ada yang beli kampung kah, atau ada begena lagi di Banjar kah, ada terkumpulan lagi gitu. Nah cuman kalau ulun lihat lah, selama ulun pernah istilahnya penggiat seni nih, selama beberapa tahun terakhir nih, semakin kadang menurun, kadang orangnya hilangan karena terkumpulan pulang. Cuman pasang surut deh, pasang surut. Harapannya itu besar bener Bang sejujurnya. Buat pemerintah nih dukung lah anak-anak muda kita ya, kalau para seniman kita untuk memajukan seni dan budayanya gitu. Iya, betul. Habis itu kita juga remaja-remaja sebagai penggiat seni, Sidin lo ya juga lah sebagai penggiat seni juga. Penonton tukang kuriakin ada semalam main juga. Istilahnya coba Bang gitu nah, sama-sama kalau pemerintah kita umpat andil masalah perkembangan seni budaya, kita para remajanya, para senimannya juga bekerja sama untuk memajukan itu, insya Allah maju aja, jangan basis sengkingan lah kayak nah. Iya. Ya kalau harapannya itu tadi, budaya kita di Kalimantan Selatan supaya dikenal orang paling kada se-nasional barang se-Indonesia gitu nah. Iya, ketika orang memandang Kalimantan Selatan, ketika orang memandang musik panting tadi, oh ini Kalimantan Selatan. Ketika orang memandang Koda Gipang, oh ini Kalimantan Selatan gitu. Identitas kita. Ikam seberapa lawas sudah menggeluti yang jadi penggiat seni? Penggiat seni ini kelas 2 aliyah. Kelas 2 aliyah. Berapa tahun nih? Kelas 2 aliyah tuh tahun 2000. Kelas 2 aliyah 2 tahun, tambah kuliah 5 tahun. Kuliah aku 5 parak 6 tahun. Berapa? 8 tahun. Selama 8 tahun tuh apa suka duka sebagai penggiat seni? Kalau sukanya tuh lah, kalau kita berkesenian ini kita banyak kawan. Ke situ kemari itu kita ada aja tempat penaungan gitu nah. Bahkan kadang disuruh orang bermalam. Bermalam di sini, istirahat di sini. Nyaman kita mencari kawan. Karena berkesenian ini bukan mencari duit sebenarnya, mencari kawan. Sugih kawan gitu nah, kada sugih duit. Coba duit tuh mengiringi aja kalau kita berkawanan tuh ya kalau banyak kawan banyak rezeki jururang. Nah, kalau dukanya ya banyak aja juga. Kadang ya karena kan karakter setiap manusia itu lain-lain ya, kalau ada yang mungkin merasa tersaingi, mungkin ada gitu. Ada beberapa lah, kadang kita sering di kayak direndahkan, itu wajar. Cuman itu Bang duka suka duka menjadi seorang penggiat seni itu gitu nah ya, kalau ada tetap aja kita ada mikirkan masalah duka tuh. Nah Bang boleh lo sedih ya kalau. Iya bujur. Kalau orang yang menjadi jadi guru Ikam atau orang yang menyemangati Ikam, yang inspirasi Ikam, siapa? Pasti ada. Ada. Yang pertama kali mendidik di bidang kesenian itu almarhum Bahrani. Almarhum Bahrani orang Karang Jawa. Nah itu Sidin luar biasa penyabar, kada pernah penyarikan, bahkan bila kita betakon tuh pasti dijawab dengan santai, dengan lembut, tapi pampihannya kita paham gitu. Cuman kada lawas belajar lawan Hidin tuh sekitar 1,5 tahun meninggal Hidin. Cuman alhamdulillah ada beberapa lah yang pernah dilajari Hidin langsung gitu. Nah itu. Iya, oke. Closing. Apa? Aduh bingung ngomong closing statement nih. Oke baiklah, untuk closing statement ini bubuhan dang sanak sabarataan yang di kota kah, yang di desa, di kampung, di pahumaan atau di mana-mana, coba Bang kita berataan bekerja sama supaya identitas diri kita nih kada hilang. Bujur. Itu Pang lagi yang kawa kita tampilkan non orang. Kalau babubungasan, wah ini banyak aja ubatnya ya, kalau bepuputihan banyak aja, wah ini ubatnya. Bahihirangan ada aja juga anak bahirang. Cuman kalau masalah seni budaya, kalau kita kada diobati juga hilang juga nya. Istilahnya itu tadi. Itu Bang, kakawanan ayo kita bergerak berataan. Besaruan nasa berataan di Kalimantan Selatan, seluruh Indonesia.
gawi seni budaya kita, pertahankan, lestarikan. Itu aja. Kembangkan juga terakhir. Oke. Jadi kita kawan cintai seni budaya. Jangan cintai jablay wala. Oke, seni budaya yes, manjablay no. Manjablay no. Kayak aja kawan lah. Narkoba no, manjablay yes. Nah. Salah apa enggak? Narkoba no, seni budaya yes. Bima Ramadan, terima kasih. Tutup lah.